Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi dan sekaligus di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu serta saudara semua dimanapun Bapak Ibu serta saudara semua berada. Sungguh anugerah yang besar, kemurahan yang besar untuk kita terima dan kita nikmati karena Tuhan mengasihi kita dan mengizinkan kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Dan berkaitan dengan suasana momentum tahun baru, izinkan saya untuk sharing firman Tuhan juga berkaitan tentang masa depan atau meyakini masa depan. Teks firman Tuhan yang ingin kita baca bersama-sama adalah 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, satu ayat saja yang berkata demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Tesalonika adalah surat yang banyak berisi tentang eskatologi atau hal yang terkait dengan masa depan. Ketika jemaat menerima 1 Tesalonika, jemaat begitu antusias ketika mendengar bahwa akan datangnya Tuhan Yesus menjemput gereja. Tapi juga ada di antara mereka yang pesimis, takut berkaitan dengan masa depan yang akan mereka hadapi. 2 Tesalonika adalah surat klarifikasi di mana ada orang-orang yang begitu over enthusiastic, begitu bersemangat sampai akhirnya mereka lupa mengerjakan tanggung jawab kekiniannya. Tapi juga surat Tesalonika ditulis ketika masih ada orang yang bingung bimbang tentang masa depannya. Dalam dua ekstrim keadaan itu, Rasul Paulus memberikan nasihat, salah satunya adalah ayat yang kita baca tadi. Dan satu poin yang saya ingin garis bawahi adalah ketika berkaitan dengan masa depan, firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Jemaat Tesalonika diberikan penguatan, diberikan dorongan dan keteguhan hati bahwa Tuhan adalah setia. Kata setia adalah kata sifat yang dalam teks bahasa asli memakai kata pistos. Kata pistos di sini berarti keadaan yang layak atau mampu dipercayai. Kata pistos juga berarti memiliki pamor atau track dan record untuk layak dipercayai. Kata pistos, kata yang sama atau kata setia dalam bahasa Indonesia yang kita dapati dalam teks ini juga berarti pribadi yang selalu menepati apa yang diungkapkan atau apa yang pernah diucapkan. Kemudian yang terakhir kata pistos juga berarti pribadi yang dapat diandalkan. Jemaat yang terkasih, bukankah firman Tuhan ini begitu menghibur dan menguatkan kita? Bukan hanya untuk jemaat di Tesalonika di tengah-tengah kebimbangan mereka menatap masa depan, kita juga diberikan sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pistos, Tuhan yang setia, Tuhan yang layak dan mampu dipercayai. Tuhan kita adalah Tuhan yang pamornya atau track dan recordnya sesuai dengan banyak pengalaman orang-orang percaya, bahkan semua orang percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipercayai. Bahkan dari awal sampai akhir di dalam firman Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tuhan juga adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Menatap masa depan, memandang masa depan di tahun yang baru ini, ketika ada kekhawatiran, kecemasan, mari kita menanamkan dalam hati dan iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita layak dipercayai, layak diandalkan, dan Dia menepati janjinya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua memandang masa depan dengan kepala yang tegak, dengan langkah yang tegap, dengan penuh optimisme, karena kita punya Tuhan yang setia. Kita berdoa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Bapa di surga, dalam nama Yesus terima kasih, kami sangat bersyukur karena Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena Tuhan mengantar kami di tahun yang baru ini. Kesetiaan-Mu dan rahmat-Mu terus kami perlukan. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.